Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Kembali lagi bersama PKTV Talk, tentunya di PKTV, dan ruang dialog inspiratif yang mengupas berbagai isu-isu menarik yang terjadi di Kalimantan Timur. Bersama saya, Anastasia Fibriani, yang siap menemani pemirsa sekalian di dialog kali ini. Tentunya dialog kali ini merupakan dialog yang sangat relevan, terutama bagi generasi muda yang ada di Kalimantan Timur, terutama bagi mereka yang sedang menapak jalan prestasi, bukan hanya di dunia pendidikan atau di kelas, tapi juga di bidang olahraga. Nah, bersama saya sekarang sudah ada Bapak Rahman ya Pak ya? Rasman, Bapak Rasman Rading ya, selaku Kepala Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur. Bagaimana kabarnya hari ini Bapak? Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih banyak sudah berkenan meluangkan waktunya ya Pak untuk kita hari ini dapat berdialog bersama. Nah, Bapak, kalau kita berbicara tentang generasi muda ini kan pastinya menyangkut tentang anak-anak yang juga masih berada di bangku-bangku sekolah seperti ini ya Pak. Kalau Bapak sendiri melihat posisi sekolah ini dalam rantai pembinaan atlet usia dini di Kaltim ini tuh bagaimana sih Pak? Terima kasih PKTV, selamat sore. Pertama terkait dengan rantai pembinaan atlet di sekolah-sekolah ini, sebenarnya ini adalah tanggung jawab kabupaten kota melalui Dinas Pemuda dan Olahraga dan melalui Badan Olahraga Pelajar Nasional masing-masing kabupaten kota, namanya Bapopsi. Nah, itu adalah mata rantai dari pembinaan atlet-atlet usia dini. Tanggung jawab atlet dalam pembinaan usia dini itu dimulai dari tentu usia pelajar, dari usia SD, SMP, dan itu menjadi tanggung jawab kabupaten kota itu sendiri. Tapi tidak dipungkiri bahwa mereka di kabupaten kota itu tidak hanya fokus pada pendidikan, tapi juga harus mencari pola bagaimana agar mencari bibit-bibit unggul melalui sekolah dasar, dan nanti akan kerjasama nanti dengan guru-guru olahraga, karena yang tahu persis atlet ini bisa jadi atlet atau tidak itu ya guru-guru olahraga kan. Tentu dia punya mekanisme lah ya, tapi selebihnya memang guru-guru sekolah ini harus kita lakukan edukasi agar tahu bagaimana mencari bibit-bibit sesuai dengan kecabangannya ya. Tapi terlebih dahulu harus dibudayakan dulu olahraganya, olahraga saja ya. Olahraga yang paling familiar itu ya bola voli ya di sekolah-sekolah, atletik ya. Itu. Biasa itu dimulai dari usia berapa tuh Pak kalau untuk pencarian atlet ini? Sebenarnya sejak usia SD ya, usia 6 tahun sudah bisa ketahuan. Kan nanti ada talent scouting ya dari masing-masing cabang olahraga. Berarti nggak melulu harus tunggu SMP, SMA ya, gitu ya? Justru dari SD itu. Kalau di luar negeri kan sejak mulai sebelum nikah ya. Nanti seorang anak muda yang mau nikah sudah diprediksi bahwa ini adalah olahragawan ya. Jadi dipupuk mulai dari sejak nikah. Ya kan, kalau di luar negeri kan, kalau kita kan belum. Tentu melalui teknologi ya, diberikan nutrisi untuk para calon atlet anaknya. Tapi kan memang bakatnya dulu ya, mungkin orang tuanya sudah punya bakat memang kan. Oh, berarti nggak melulu memang dari anak, tapi dari orang tua juga. Dari orang tua juga sudah harus dipupuk ya, vitaminnya, gizinya yang cukup, sehingga generasinya juga pasti akan lebih baik dari anak. Luar biasa sekali. Kalau Bapak melihat nih Pak, tantangan utama yang dihadapi ini tuh apa sih dari Dispora dan Dinas Pendidikan ini sendiri? Tantangan utamanya memang belum sinkronnya antar OPD ya.
Jadi kultur kita saat ini adalah memang salah satu kendala utamanya adalah hubungan antara OPD, Dinas Pendidikan, dan Dinas Pemuda dan Olahraga. Ini belum change. Walaupun di Dinas Pendidikan sudah ada O2SN ya. Tapi itu kan hanya sekedar belum mengarah kepada prestasi. Tapi sesungguhnya kalau memang kita mau lebih dalam ya, memang guru-guru olahraga di SD, SMP itu memang harus diberikan edukasi yang cukup terkait dengan bagaimana agar bisa mendapatkan atlet-atlet yang berpotensi melalui talent scouting, melalui pembinaan-pembinaan yang komprehensif, tapi ya memang harus ada talent scouting dari masing-masing cabang olahraga. Kalau bapaknya hanya gurunya doang, kecuali guru itu memang atlet ya, atau pelatih ya. Oh iya, iya. Tapi kalau dia bukan atlet, dasarnya pelatih, dia hanya karena guru olahraga, maka kemungkinan mendapatkan atlet yang baik itu belum tentu bisa kita dapatkan. Makanya perlunya harus kerjasama dengan cabang olahraga. Betul. Karena cabang olahraga inilah yang tahu persis mana atlet-atlet yang berpotensi masuk di masing-masing kecabangannya. Karena tidak semua atlet kan bisa, ada yang di bola, sesungguhnya ada di bola, tapi dia suka dengan bola voli. Iya enggak? Iya, iya, tapi betul, kalau bapaknya ada talent scout ini, dia udah suka kecabangan olahraganya, ternyata dari sisi talent scoutingnya itu justru jauh lebih baik dibandingkan dengan ada juga yang begini, orang tuanya suka olahraga ini, dia paksakan anaknya di situ, padahal anaknya tidak bisa. Jadi memang kita harus punya tim di masing-masing kabupaten kota untuk mendeteksi dini mana anak-anak yang berpotensi masuk di kecabangan olahraga itu sendiri. Gitu. Berarti memang masih yang menjadi tantangan utamanya tadi memang belum ada ini ya Pak? Komunikasi, koordinasi antara Dinas Pemuda dan Olahraga dan Dinas Pendidikan. Tapi kalau saat ini dari Dispora sendiri itu Pak, apakah sudah memiliki database dari mungkin bakat-bakat atlet ini dari sekolah? Kalau database yang kita miliki saat ini belum, kalau sampai di bawah. Yang ada saat ini adalah database yang kita miliki adalah database yang sudah mulai menunjukkan prestasi melalui KONI Kalimantan Timur. Ya, itu yang kita sudah mulai sampaikan kepada KONI agar mulai dari saat ini data-data atlet pelatih yang ada di Kalimantan Timur sudah harus disiapkan sedemikian rupa agar kita tahu persis mana atlet-atlet yang harus kita lakukan pembinaan berkelanjutan itu. Berarti tadi dari Dispora ini sendiri dengan KONI itu ada kolaborasi? Oh ya, memang karena kita berikan hibah kan setiap tahun. Oh, bagaimana tuh Pak biasanya bentuk kolaborasinya selain dalam? Ya, kolaborasi dia melaksanakan kegiatan berdasarkan tugas dan fungsi yang kita berikan. Ya kan, tugasnya di sana kan melakukan penyelenggaraan kegiatan melalui cabang olahraga. Contoh umpamanya kejuaraan junior, ya, kejuaraan senior, kemudian ikuti kejuaraan junior senior, pelaksanaan umpamanya pekan olahraga provinsi, pelaksanaan olahraga PON ya, olahraga nasional ya, itu mereka yang laksanakan. Ya. Tapi tentu mereka melaksanakan atas arahan, bimbingan dan pengawasan dari pemerintah itu sendiri. Karena kan kita berikan hidup. Betul sekali. Tadi kan kita sempat bicara tentang O2SN ya Pak, yang sering terjadi atau dilaksanakan di sekolah-sekolah ini. Menurut Bapak, dari yang Bapak lihat ini, mungkin bisa dijelaskan juga nih Pak, sejauh mana sih keterlibatan sekolah dalam event olahraga ini, seperti Porprov ini tadi atau O2SN ini? Kalau O2SN itu memang kan dilaksanakan memang oleh Dinas Pendidikan sebagai cikal bakal dari adanya potensi atlet masing-masing sekolah-sekolah itu sendiri. Tapi di sisi lain, keterlibatan sekolah itu dalam peningkatan prestasi, ada sekolah-sekolah yang menunjukkan jati dirinya untuk memetakan adanya atlet-atlet di sekolah-sekolah itu. Tapi ada juga sekolah yang cuek bebek kan, cuek yang nggak mau lihat, pokoknya dia lihat itu adalah
akademik ya. Betul. Sementara murid-murid itu jangan selalu diukur prestasi itu di akademik. Tapi kan ada yang berprestasi di tangan, Betul. ada yang berprestasi di kepala, ada yang berprestasi di kaki, ada yang berprestasi di bahu. Semuanya punya potensi karena kita dilahirkan ini oleh Tuhan, oleh Yang Maha Kuasa, bukan dilahirkan dengan kecukupan yang sempurna. Tapi semuanya punya potensi, mulai dari ujung rampas sampai ujung kaki semuanya punya potensi. Betul, Tinggal betul. bagaimana memanfaatkan sekolah-sekolah itu, khususnya di jalur olahraga itu sendiri. Berarti kalau dari sekolah-sekolah ini sendiri untuk keterlibatannya di O2SN ini memang aktif seperti Memang itu ya? kalau aktif itu, tapi di sisi lain ada juga yang tidak aktif, khusus di luar dari O2SN. Oh, seperti itu. Jadi kalau dari Dispora ini sendiri itu Pak, apakah ada program khusus untuk menjangkau sekolah-sekolah yang bisa dibilang 3T, tertinggal, terdepan, dan terluar? Nah, ini menjadi persoalan khusus masalah 3T ya, tertinggal, terdepan, dan terdepan, terluar. dan ya yang kami lakukan adalah ini sekali lagi bahwa 3T itu menjadi kewajiban kabupaten kota ya. Tinggal bagaimana kita mendeteksi dini melalui Dispora kerjasama Dinas Pendidikan untuk melakukan pendekatan-pendekatan personal, pendekatan-pendekatan tertentu agar anak-anak didik yang ada di 3T ini tadi 3T terluar. tadi itu terluar, tertinggal, dan terdepan. Itu memang harus perlu ada talent scouting dari masing-masing cabang olahraga, mulai pendekatan teknologi atau apalah ya gitu ya, agar anak-anak yang ada di desa-desa itu di 3T tadi itu, hakul yakin saya pasti ada atlet-atlet yang punya potensi di situ. Betul. Khususnya mungkin di dayung, karena itu kan laut ya, renang, selam, layar. Itu kita tidak bisa pungkiri, sesungguhnya mungkin di desa-desa tertinggal, terdepan, dan terjauh itu bisa saja ada potensi yang mesti harus kita talent scouting di sana. Ya, kita harus lakukan pendekatan-pendekatan tertentu agar mereka itu bisa masuk dan jadi atlet. Hakul yakin pasti ada, cuma kita tidak pernah pantau kan. Iya, betul. Tinggal bagaimana Dinas Pendidikan, Dinas Pemuda Olahraga melakukan melakukan upaya-upaya tertentu agar bisa anak-anak di sana itu punya masa depan, khususnya di masa depan di olahraga. Voli pantai kan dia berhadapan dengan laut kan. Betul. Jadi layar, apalagi tadi bola voli pantai, kemudian renang, selam, mungkin atletik. Iya, betul. Ya kan? Karena tidak menutup kemungkinan ya Pak, bukan hanya teman-teman atau anak-anak yang ada di kota saja yang memiliki. Ya, justru bakat orang-orang seperti di itu. kampung-kampung itu punya potensi. Kenapa? Dia tidak terbiasa diantar, tidak terbiasa menikmati fasilitas kendaraan yang cukup. Ya kan? Betul sekali Bapak. Berarti memang kalau dari Dispora sendiri ini untuk program itu belum ada atau sudah ada? Belum ada. Belum ada ya Pak ya? Baru sekali 2 kali kita berikan bantuan bola ya, bola voli sama bola bola kaki ya. Saya pernah berikan di Bali Kukup, di Kutai di Berau ya. Oh, di Berau. Di sekitar Batu Putih. Pulau terluar itu. Berarti memang untuk program yang berkelanjutan mungkin belum ada, tapi sudah pernah ada pelaksanaan seperti itu ya Pak ya. Tadi juga kita sempatkan berbicara tentang guru olahraga yang ada di sekolah nih Pak. Kalau dari Dispora ini sendiri tuh bagaimana sih Pak mendorong keterlibatan guru olahraga sebagai pelatih pembina awal seperti itu? Karena tadi seperti yang Bapak sudah sampaikan juga bahwa memang dari guru-guru ini tuh ada yang beberapa mungkin kalau dia memang atlet seperti itu ya Pak, bagus seperti itu. Dan kalau memang tadi mungkin bukan dasarnya atlet itu bagaimana tuh Pak? Nah, kalau
terkait dengan guru-guru olahraga di sekolah-sekolah, sekarang kan sudah ada organisasinya, perkumpulannya ya, Ikatan Guru Olahraga Nasional, namanya Igornas. Igornas. Saat ini dan sudah beberapa kali kita laksanakan pelatihan-pelatihan terkait dengan bagaimana para guru-guru itu memiliki memiliki perhatian terhadap anak didik kita di sekolah-sekolah itu. Karena dia yang paling terdepan, paling terdekat, dan paling tahu persis potensi anak itu yang dia didik itu. Makanya ke depan kami akan kerjasama lagi dengan Igornas untuk melakukan pelatihan-pelatihan guru, khususnya guru olahraga terkait dengan talent scouting itu. Bagaimana agar guru-guru ini bisa menjadi orang yang paling konsentrasi terhadap bagaimana merekrut anak-anak didik ini yang punya potensi masa depan di olahraga itu sendiri. Nah, setelah dia sudah merasa senang di olahraga, maka dipetakan lagi melalui talent scouting ke cabang olahraga untuk diarahkan kepada cabang-cabang olahraga tertentu yang dia minati itu sendiri. Untuk sejauh ini nih Pak, apakah ada sekolah yang sudah menjadi role model dari pembinaan olahraga di Kaltim ini sendiri? Role model ini untuk saat ini ya, kami kan sekarang sudah ada sentra pembinaan olahraga berbakat daerah. Kami kerjasama dengan SMA 16. Ini, masa SMA 16 di sini? Di belakang itu ya. Kemudian SMP 11 di Jalan Perjuangan juga. Oh, di Perjuangan. Untuk kami sekolahkan anak-anak Spodha ini di situ. Sehingga mereka tidak terlalu jauh sekolah di mana-mana, kemudian tidak konsentrasi, dan anak-anak Spodha ini saat ini kita inapkan di asrama ini. Oh, asrama atlet, Pak. Kemudian yang kedua, role modelnya ya tentu SKOI. Nah, kan khusus di sana ya, sekolah khusus olahraga internasional ya, yang saat ini memang menjadi laboratoriumnya prestasi Kalimantan Timur. Nah, ada salah satu sekolah yang memang konsen terhadap pembinaan olahraga. Bagi saya itu sekolah swasta, tapi ketika dia memiliki atlet, maka dia tidak memberikan beban akademik kepada atletnya. Namanya SMK Medika. Kebetulan SMK Medika ini saat ini sudah punya murid sekitar 1.400 orang. Dan itu sekolah gratis sejak pada zamannya ya. Tapi yang lebih khususnya adalah karena sekolah ini merekrut atlet-atlet yang punya potensi untuk disekolahkan di sana gratis. Kemudian ketika dia ingin bermain, bertanding, berlatih, tidak dibebani dengan tugas-tugas sekolah, dan tidak dibebani dia harus sekolah di situ. Karena pandangan SMK Medika ini adalah orang berprestasi itu bukan hanya akademik, seperti yang saya sampaikan tadi dari awal, bahwa berprestasi itu ada di kaki, ada tangan, ada di kepala, ada di mana-mana. Luar biasa sekali. Tadi kita udah mengupas sedikit demi sedikit nih Pak, kulit-kulit jeruknya seperti itu. Namun sayang sekali kita harus jeda terlebih dahulu Bapak, seperti itu. Pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di PKTV Talk. Tentunya di PKTV. Ya pemirsa, kembali lagi bersama saya Anastasia Fibriani tentunya di program PKTV Talk. Nah, tadi kita sudah membahas sedikit demi sedikit mengenai olahraga dispora juga tadi ya Pak, dan juga tadi bagaimana peserta didik yang ada di sekolah-sekolah tadi, serta program-program yang disediakan dari dispora sendiri seperti itu. Sekarang kita mau lanjut nih Pak, dari ini apakah pelajar yang berprestasi di bidang olahraga ini tuh mendapatkan kemudahan nih Pak di bidang akademik? Setahu saya setiap tahun kan sekolah-sekolah membuka jalur prestasi ya, penerimaan jalur prestasi. Sehingga
tidak salah ketika orang tua mendorong anaknya untuk aktif dan menjadi atlet yang berprestasi di berbagai macam kecabangan olahraga. Jadi justru dengan mereka berprestasi itu membuat mereka semakin bergairah dan semangat. Kenapa? Ada jalur prestasi khusus masuk ke sekolah-sekolah umum. Betul. Gitu. Berarti dari sekolah ini juga menyediakan ya Pak untuk prestasi mungkin dari bidang Ada. olahraga Semua seperti itu. sekolah ada yang menyiapkan jalur prestasi, khususnya prestasi olahraga. Lalu kalau mungkin bisa dijelaskan nih Pak, kebijakan Dispora ini sendiri terkait pelajar yang harus memilih antar sekolah dan latihan intensif ini gimana sih Pak? Nah, ini harus betul-betul menjadi perhatian buat seluruh guru-guru sekolah, menjadi perhatian juga kepada para orang tua yang memiliki anak yang betul-betul ingin mendedikasikan anaknya di jalur prestasi olahraga. Nah, yang menjadi perhatian itu adalah jangan sampai orang tua murid ini ingin berprestasi di tingkat dasar, tingkat menengah, SMP atau junior ya. Tapi tujuannya adalah untuk masuk ke sekolah. Kalau tujuannya itu, maka keberlanjutannya tidak bisa dapatkan. Maka saya sarankan kepada guru-guru, kepada orang tua murid, kalau memang anaknya ini memang untuk dipersiapkan masa depan di prestasi olahraga, maka harusnya memang difokuskan mereka berlatih 70% olahraga, 30% akademik. Sehingga ketika dia berada di jalur prestasi, maka insya Allah kalau orang yang berprestasi di olahraga itu pasti akan mendapatkan feedbacknya di masa yang akan datang. Entah dia menjadi pemain atau atlet provinsi maupun nasional dan internasional, ataukah mungkin ada juga kan lembaga-lembaga lain atau lembaga-lembaga swasta yang membutuhkan jalur prestasi olahraga untuk dipekerjakan di tempat dia bekerja, di tempat lembaga-lembaga tertentu itu. Nah, oleh karena itu, kalau memang fokusnya di prestasi, ya jangan dicampur adukan dengan akademik. Karena kalau pasti kacau itu. Makanya perlu spesialisasi kalau mau jadi akademik aja. Tapi tetap olahraga. Karena olahraga juga penting dari sisi kebugaran, kesehatan, meningkatkan hormon endorfin, meningkatkan kebahagiaan. Tapi kalau hanya sekedarnya saja, hanya karena ada tujuan tertentu masuk ke sekolah, jalur prestasi, maka bagi saya itu tidak pas. Sebaiknya kalau memang fokus, ya fokus sekaligus. Tidak sedikit loh orang yang berprestasi di jalur prestasi olahraga itu mendapatkan kesejahteraan yang sangat cukup. Tidak sedikit. Tapi betul-betul fokus. Karena beda antara orang yang fokus olahraga yang sifatnya nasional internasional atau hanya sekedar ingin gagah-gagahan di jalur prestasi di tingkat kabupaten atau provinsi. Betul sekali Bapak. Tapi kan kalau ini Pak, kita lihat dari kebanyakan para pelajar yang ada di Kalimantan Timur ini sendiri kan mereka biasanya bersekolah itu di negeri atau swasta, pastinya mereka tetap ada yang berpikir kayak, oh dia tetap pengen aktif nih Pak secara olahraga maupun menjadi seorang atlet seperti itu. Namun dari sisi lain dia juga harus fokus seperti itu ke akademik seperti itu kan Pak? Kalau saya sih, saya sarankan harus sudah punya pilihan hidup. Kalau nggak punya pilihan hidup, akhirnya kita nanti semuanya kita kerjakan, akhirnya tidak ada yang jelas mana yang mesti didahulukan. Jadi ya kalau saya sih dahulukan dulu yang memang menjadi hobi dia atau kekuatan dia. Kalau kekuatan akademik saja ya di akademik, tapi sekali lagi bahwa itu harus tetap siapapun harus olahraga. Betul, berarti nggak menutup untuk yang meskipun dia fokusnya di akademik, nggak harus fokus juga gitu, tetap harus olahraga seperti apa ya untuk kesehatan. Fasilitas olahraga kita sudah sangat cukup lah, khususnya untuk di Samarinda dan beberapa kota dan kabupaten lain. Luar biasa. Lalu kalau semisal nih Pak, dari Dispora sendiri ini kan kalau kita lihat kebanyakan para pelajar ini sendiri yang tadi memang beberapa itu
terlalu dikekang nih Pak secara akademik itu mengalami burnout gitu ketika mereka entah itu sedang fokus ke akademik dan juga ketika mereka diharuskan untuk fokus juga nih Pak ke kegiatan-kegiatan aktif. Maka disitulah pentingnya antara orang tua dengan guru dan pelatih. Sehingga kita ada pemetaan mana murid yang pingin fokus di pendidikan, mana fokus di olahraga, tentu melalui sport science nanti. Melalui sport science itulah bisa memperkirakan bahwa anak ini memang cocoknya dengan pendekatan sport science dan sport intelijen ya. Karena kalau sport intelijen kan dia tahu persis ini motivasinya ada di mana. Makanya pentingnya ada sport science dan sport intelijen. Kalau sport intelijen kan ada psikolog ya, yang bisa mengarahkan, oh ini cocoknya ada dia di akademik, ini ya cocoknya di seni, ini cocoknya di olahraga. Jadi sehingga kerjasama tim inilah yang harus menjadi bagian yang tak terpisahkan dari mencari bibit-bibit unggul di olahraga itu sendiri. Jadi pelatih, guru atau pendidik dan orang tua dan perlu melibatkan sport science itu. Oke, lalu Pak nih, kalau dari Dispora sendiri, evaluasinya terhadap efektivitas kejuaraan pelajar daerah saat ini tuh bagaimana tuh Pak? Evaluasinya saat ini kan tentu melalui kejuaraan, termasuk kejuaraan open turnamen. Tapi yang paling penting di situ adalah ada kejuaraan pekan olahraga pelajar daerah. Itu kita bisa evaluasi dari situ sampai sejauh mana efektivitas dari adanya latihan, adanya kejuaraan, dan kita bisa melihat dari hasil dari pekan olahraga pelajar daerah itu sendiri. Pekan olahraga pelajar daerah, Popda ya, yang akan dilaksanakan di tahun ini di bulan Oktober, insya Allah mudah jadi. Kemudian tentu bukan hanya Popda, kan sudah ada juga yang masuk ke jalur Porprov ya. Sudah bisa juga kita lihat dan evaluasi pada saat dia ikut kejuaraan-kejuaraan open turnamen ataupun dia sempat masuk ke kejuaraan-kejuaraan junior nasional masing-masing cabang olahraga. Kan kita bisa lihat itu. Betul. Efektif tidak selama ini melakukan latihan, berlatih dengan coachnya, dengan pelatihnya gitu. Sehingga dari event-event ini, multi event ini dari Popda kita bisa tahu, oh ini yang mesti dan layak kita lakukan pembinaan secara terencana, secara sistematis, bertahap dan berkelanjutan. Seperti itu ya Pak ya. Lalu mengenai kalau kita berbicara tentang event-event nih kan Pak, biasanya itu kan kalau secara pemikiran para orang-orang yang mengikuti nih Pak, pastinya nggak jauh-jauh dari yang namanya penghargaan dan insentif. Nah itu kalau dari itu semua tuh Pak, bagi sekolah yang konsisten mencetak atlet berprestasi itu Kak? Kalau yang kita lakukan selama ini bukan di sekolahnya, tapi di eventnya, di event Popnasnya. Nah, kalau di event Popnasnya tahun 2023 kemarin kita berikan penghargaannya. Tapi kalau hanya kejuaraan nasional, kejuaraan provinsi, kalau kejuaraan provinsi itu domainnya kabupaten kota. Tapi ada beberapa kabupaten kota yang memberikan sumbangsi penghargaan kepada atletnya dari masing-masing kabupaten kota. Ada beberapa kabupaten yang memberikan penghargaan yang baik lah ya, ada beberapa kabupaten kota. Berarti enggak menutup dari mungkin Dispora aja seperti itu ya Pak yang memberikan. Ya pemerintah lah. Pemerintah lah ya. Ya pemerintah. Berarti dari. Kalau pemerintah kan situ ada kepala daerah ya. Betul. Berarti memang dari kabupaten kota juga sendiri tadi memberikan seperti itu ya. Ada ya, makanya kita berharap agar atlet-atlet yang memiliki prestasi di tingkat provinsi dan nasional, kita berharap agar pemerintah daerah setempat itu memberikan memberikan penghargaan kepada atlet-atletnya dari kabupaten kota, khususnya yang berprestasi di tingkat nasional dan internasional. Karena kalau kita perhatikan itu, sama saja kita memberikan kesejahteraan kepada mereka dan memberikan semangat juang untuk berlatih, bertanding di level-level nasional dan internasional. Luar biasa sekali. Kalau kita lihat nih Pak, dari Dispora sendiri kalau untuk mengukur dampak sosial nih Pak, keberhasilan para atlet ini
atlet-atlet pelajar lah seperti itu. Itu gimana Pak di tingkat Nah, dampak masyarakat? sosialnya sesungguhnya itu kan menjadi gambaran khusus bahwa ketika dia berprestasi, tentu kan dia punya track record sebagai orang yang berprestasi di kampungnya. Dia kan itu kan menjadi gaya hidup. Oh, saya ini menang di tingkat ini. Itu akan memberikan motivasi kepada generasi-generasi lain untuk berlatih, berjuang, memperbaiki mental tandingnya, dan tentu semangatnya adalah semangat untuk Kalimantan Timur dan Indonesia. Luar biasa sekali. Boleh nih Pak, diberitahukan juga nih, mungkin dijelaskan juga untuk target Dispora ini sendiri 5 tahun ke depan itu untuk pembinaan atlet di sekolah ini gimana sih Pak? Ya, target 5 tahun ke depan melalui pembinaan olahraga di Sekolah Kejuaraan Olahraga Internasional yang SKOI di seberang itu, dan Popda yang kami lakukan pembinaan, tentu 5 tahun yang ke depan itu nanti kan ada event-event nasional, Popnas ya, kemudian event PON 2028 kan 3 tahun kan 4 tahun yang akan datang lagi, 3 tahun yang akan datang kan. Betul. Kemudian nanti mungkin ada Asian School Game ya. Iya. Di Asian School Game yang dilaksanakan di luar negeri. Itu akan menjadi target. Jadi mudah-mudahan dari adanya Spopda, mudah-mudahan dengan adanya kejuaraan-kejuaraan yang kita selalu laksanakan, termasuk juga SKOI, dengan kerjasama, kolaborasi semua pihak, mudah-mudahan 5 tahun ke depan kita bisa mendapatkan atlet-atlet yang dibanggakan oleh Kalimantan Timur. Amin, luar biasa sekali harapannya ya dari Bapak juga. Terakhir nih Pak, mungkin Bapak punya nih pesan untuk para pelajar dan guru olahraga di seluruh Kalimantan Timur nih Pak. Bisa disampaikan. Saya berpesan agar seluruh para pelajar mulai dari SD, SMP, SMA, termasuk mungkin juga orang tua dan para pelatih masing-masing cabang olahraga, agar mulai dari saat ini ketika ingin juara harus punya target. Harus punya target. Kalau kata Gubernur Kalimantan Timur, Pak Dr. Rudi Masud, bercita-citalah kamu setinggi langit. Kalaupun kamu jatuh di bintang-bintang. Oleh karena itu, kita harus fokus memang berlatih. Karena orang yang juara internasional itu di event-event olimpiade atau kejuaraan dunia, itu semuanya berawal dari keseriusan. Keseriusan berlatih dengan coachnya, tidak pantang menyerah, kemudian dia dalam pikirannya adalah juara. Kalau mereka ingin fokus dalam olahraga berprestasi, ya dia harus menyisihkan waktunya untuk berlatih dengan keras, ya kan, mengabaikan seluruh ocehan-ocehan orang, mengabaikan seluruh kenyamanan-kenyamanan untuk berlatih dengan serius, baik berlatih dari sisi fisik maupun berlatih dari sisi teknis dan simulasi pertandingan. Tentu harus dukungan dari orang tua, pelatih, cabang olahraga, dan pemerintah itu sendiri. Wah, luar biasa sekali ya Bapak. Ini menjadi pengingat nih bahwa prestasi olahraga itu tidak lahir dari kerja individu ya Pak ya? Tidak, kerja tim. Kerja tim seperti itu. Nah, melainkan juga tadi dari kerja tim dan kolaborasi seperti itu kan Pak ya. Termasuk tadi ada pendidikan, pelatih, orang tua, dan tentu saja juga para siswa seperti itu ya. Dan pemerintah. Dan pemerintah. Nah, juga tadi para siswa yang mau berjuang nih Pak untuk mencapai impiannya seperti itu. Dan bagi pemirsa PKTV di rumah, mari kita jadikan sekolah bukan hanya tempat untuk belajar, tapi juga tempat untuk bertumbuhnya para juara kita yang ada di Kalimantan Timur ini. Nah, itu tadi pemirsa dialog kita bersama Bapak Rasman di siang hari ini. Bapak, terima kasih banyak Bapak atas penjelasannya yang begitu luar biasa dan sudah berkenan juga meluangkan waktunya untuk kita hari ini. Terima kasih banyak Bapak. Nah, itu dia tadi pemirsa, saya Anastasia Fibriani pamit undur diri, sampai berjumpa di edisi PKTV Talk selanjutnya. PKTV Grece Bene.